Selamat datang di mata pelajaran dasar-dasar pemeliharaan ternak untuk kelas 10 ATR dengan saya, guru mata pelajaran Bapak Rudi Kusnadi SST. Di sini kita akan membahas terkait materi tentang menerapkan kaidah dan aturan kesehatan dan keselamatan kerja atau yang lebih terkenal dengan K3. Baik, yang pertama persyaratan K3. Pada prinsipnya, tanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 berada pada setiap orang. Setiap orang atau karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan peternakan, khususnya ternak ruminansia besar, harus berpartisipasi dalam setiap kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja, serta bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan dirinya masing-masing di lingkungan kerjanya. Karena dalam suatu perusahaan peternakan, khususnya ternak ruminansia besar, senantiasa terdapat kegiatan-kegiatan teknis yang melibatkan juga berbagai peralatan teknis dan sumber daya manusia. Sistem manajemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja, guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan efektif. Tempat kerja adalah setiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha, dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya baik di darat, di tanah, di permukaan air, di dalam air, di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari laba atau keuntungan atau tidak, baik milik swasta maupun milik negara. Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan pengusaha adalah orang atau badan hukum yang menjalankan suatu usaha milik sendiri dan untuk keperluan itu menggunakan tempat kerja. Orang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan suatu usaha bukan miliknya dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja. Tujuan dan sasaran sistem manajemen K3 perusahaan peternakan, khususnya ternak ruminansia besar, adalah menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Kaidah dan peraturan mengenai K3. Dalam sistem manajemen K3, program K3 merupakan bagian dari perencanaan. Sebagaimana alur proses sistem manajemen K3, maka untuk dapat menetapkan dan pemeliharaan program kerja K3, perusahaan perlu adanya tahapan-tahapan. Di antaranya, pemahaman terhadap dasar hukum pelaksanaan program K3, adanya komitmen dan kebijakan dari pengusaha atau pemilik perusahaan, dan akhirnya perencanaan yang di dalamnya termasuk program kerja. Dasar hukum pelaksanaan program K3. Bagi suatu perusahaan, tenaga kerja merupakan aset yang sangat berharga. Salah satu bentuk kesejahteraan bagi tenaga kerja adalah
perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerjanya. Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja maupun orang lain yang berada di tempat kerja, maka perlu penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ini sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Peraturan perundangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Tahun 1945 Pasal 27 Ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 86. Penerapan sistem manajemen K3. Setiap perusahaan peternakan ruminansia besar yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik dari proses produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran, dan penyakit akibat kerja, wajib menerapkan sistem manajemen K3. Sistem manajemen K3 sebagaimana dimaksud wajib dilaksanakan oleh pengurus, perusahaan, dan seluruh tenaga kerja sebagai satu kesatuan. Dalam penerapan sistem manajemen K3, perusahaan peternakan ruminansia wajib melaksanakan ketentuan yang sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan kebijakan K3 dan menjamin komitmen terhadap penerapan sistem manajemen K3. Kedua, merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan, dan sasaran penerapan K3. Ketiga, menerapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dari mekanisme pendukung yang diperlukan mencapai kebijakan, tujuan, dan sasaran keselamatan dan kerja. Keempat, mengukur, memantau, dan mengevaluasi kinerja keselamatan dan kesehatan kerja serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahannya. Kelima, meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan sistem manajemen K3 secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja. Memelihara infrastruktur K3 dalam perusahaan peternakan ruminansia besar. Pertama, keselamatan kerja. Keselamatan kerja dalam perusahaan peternakan adalah keselamatan kerja yang menyangkut dengan unsur manusia, mesin atau peralatan, bahan yang dikerjakan, dan ternak yang diusahakan. Adapun fungsi keselamatan kerja adalah mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Yang perlu diperhatikan dalam K3 adalah terciptanya keamanan dan lingkungan yang sehat di perusahaan peternakan ruminansia besar atau semua pekerja tanpa harus membedakan jenis atau klasifikasi pekerjaan. Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam keselamatan kerja itu: yang pertama, kesehatan atau keamanan personal atau manusianya atau pekerjanya. Kedua, keamanan peralatan. Ketiga, pemasangan instalasi pengaman. Keempat, pemasangan kabel. Kelima, pengaman listrik. Keenam, pemadam kebakaran. Ketujuh, kesehatan kerja. Kedelapan, sirkulasi udara yang baik. Kesembilan, antisipasi suara kebisingan. Pedoman penerapan dan sistem manajemen K3 khususnya perusahaan peternakan ruminansia besar. Komitmen dan kebijakan pimpinan. Kepemimpinan dan komitmen. Pengurus atau pemimpin perusahaan peternakan ruminansia besar harus menunjukkan kepemimpinan dan komitmennya terhadap kesehatan dan keselamatan kerja dengan menyediakan sumber daya yang memadai,
Setiap pimpinan di perusahaan peternakan harus menunjukkan komitmen terhadap K3, sehingga penerapan sistem manajemen K3 di perusahaan dapat berhasil dengan baik dan mudah dikembangkan. Setiap tenaga kerja atau karyawan perusahaan peternakan, finansial, dan orang lain yang berada di tempat kerja harus berperan serta dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan K3. Wujud komitmen. Komitmen pimpinan perusahaan berkaitan dengan K3 dilakukan dengan cara menyediakan sumber daya yang memadai dan diwujudkan dalam bentuk: yang pertama, membentuk organisasi dan menempatkan organisasi K3 pada posisi yang dapat menentukan keputusan perusahaan yang menyediakan anggaran. Kedua, menyediakan tenaga kerja yang berkualitas yang menyediakan sarana lain yang diperlukan untuk K3, yang menetapkan tanggung jawab, wewenang, dan kewajiban yang jelas dalam penanganan K3. Ketiga, membangun dan memelihara kesadaran, motivasi, dan keterlibatan seluruh pihak di perusahaan. Kebijakan K3. Kebijakan K3 suatu perusahaan adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pengusaha atau pengurus perusahaan yang memuat keseluruhan visi dan tujuan perusahaan, komitmen dan tekad melaksanakan K3, dan program kerja yang mencangkup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum atau operasional. Perencanaan. Perencanaan perusahaan harus membuat perencanaan yang efektif untuk mencapai keberhasilan penerapan kegiatan sistem manajemen K3 dengan sasaran yang jelas dan dapat diukur. Perencanaan harus memuat tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang diterapkan dengan mempertimbangkan identifikasi sumber bahaya, penilaian dan pengendalian risiko sesuai dengan persyaratan perundangan yang berlaku. Penerapan K3. Dalam mencapai tujuan K3, perusahaan harus menunjuk personal yang mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan sistem yang diterapkan. SDM, sarana dan dana. Perusahaan harus mempunyai personal yang memiliki kualifikasi, sarana, dana yang memadai sesuai dengan sistem manajemen K3. Tanggung jawab. Dalam peningkatan K3 akan efektif apabila semua pihak dalam suatu perusahaan tersebut didorong untuk berperan serta dalam penerapan pengembangan sistem manajemen K3, serta memiliki budaya perusahaan yang mendukung dan memberikan kontribusi bagi sistem manajemen K3. Pelatihan dan kompetensi kerja. Pengembangan dan penerapan sistem manajemen K3 perusahaan yang efektif ditentukan oleh kompetensi kerja dan pelatihan dari semua pihak. Kegiatan pendukung dari sistem manajemen K3 antara lain komunikasi, pelaporan, dan pendokumentasian semua kegiatan yang berada di suatu perusahaan peternakan dan tiap tenaga kerja di perusahaan tersebut lainnya perlu disimpan dengan standar persyaratan K3. Bahan-bahan kimia sebaiknya disimpan pada ruangan khusus, tidak dicampur dengan bahan-bahan biologis maupun alat-alat produksi. Pada intinya, pada saat penyimpanan, semua alat-alat produksi, bahan kimia dan biologis sebaiknya sesuai dengan standar operasional prosedur atau sesuai dengan SOP. Baik, demikianlah penjelasan terkait materi K3. Untuk selanjutnya, silakan kerjakan tugas, yaitu buatlah makalah yang berhubungan dengan penerapan K3 di peternakan. Selamat mengerjakan dan selamat belajar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.